Kembali lagi pada video pembelajaran sistem basis data, dan pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai trigger. Trigger merupakan sekumpulan perintah atau sintak yang akan secara otomatis dijalankan jika terjadi operasi tertentu dalam tabel atau view. Trigger digunakan untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, delete dari suatu tabel. Fungsi trigger sering digunakan antara lain untuk melakukan update data otomatis jika terjadi perubahan, di mana contohnya adalah misalkan kita punya sistem penjualan. Nah, jika di entry barang baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Trigger dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem log. Setiap terjadi perubahan secara otomatis akan menyimpan ke tabel log. Trigger dapat digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data sebelum data tersebut disimpan. Nah, jadi semacam kita bisa insert ke tabel lain atau insert multi table, karena untuk trigger ini tadi terkait dengan insert, update, delete, di mana misalkan kita akan menginsert, maka nanti data yang diinsert di tabel 1 maka akan diinsert pula ke tabel yang kedua. Jadi misalkan di sini kita punya dua tabel, lalu kita buat trigger insert. Nah, jadi ketika tabel 1 di-insert, maka secara otomatis tabel 2 akan ter-trigger dan melakukan insert data yang sama sesuai dengan yang di-insert di tabel 1. Nah, jadi ketika tabel 1 di-insert, maka secara otomatis tabel 2 melakukan insert data yang sama. Nah, itu kalau insert. Nah, misalkan kalau delete. Nah, jadi data yang di-delete atau yang dihapus ini akan dimasukkan ke tabel 2. Nah, jadi sebenarnya bisa kita sebut trigger ini lebih untuk mencatat kejadian yang terjadi dalam proses insert, update, atau delete di dalam sebuah tabel. Untuk membuat trigger, perintah untuk membuat trigger di sini dimulai dari create trigger. Lalu di sini ada name dari trigger tersebut. Lalu apakah di sini ada before after, nanti kita akan lihat fungsi before after. Lalu kita akan menggunakan operasi insert, update, atau delete. Jadi ini bisa dipilih salah satu juga. Nah, lalu on table name. Jadi di mana kita akan membuat trigger tersebut. Jadi di tabel apa, kita sebutkan nama tabelnya di bagian on. Lalu ada bagian for each row statement. Nah, jadi untuk name tadi di sini adalah nama trigger. Nah, ini mengikuti peraturan penamaan variabel atau identifier dalam MySQL. Nah, jadi namanya boleh bebas, tapi tidak boleh ada spasi. Nah, lalu before after ini digunakan untuk menentukan kapan kita akan mengeksekusi trigger. Jadi apakah sebelum itu bisa menggunakan before atau sesudah. Nah, ini kita menggunakan after. Nah, jadi apakah sebelum atau sesudah perubahan pada row data table. Insert, update, delete ini digunakan untuk menentukan event atau proses yang menyebabkan trigger dilakukan. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan apakah kita akan insert atau update atau delete dari tabel yang ada. Lalu table name. Nah, ini merupakan nama tabel di mana trigger berada. Jadi karena trigger ini akan include di dalam tabel. Dan statement, bagian statement ini merupakan sekumpulan perintah atau query yang akan secara otomatis dijalankan jika event atau proses yang didefinisikan sebelumnya aktif.
Statement atau perintah dalam trigger dapat berupa satu perintah saja dan dapat juga beberapa perintah sekaligus. Jika terdapat beberapa perintah dalam trigger, maka diwajibkan untuk menggunakan perintah begin dan end untuk mengawali dan mengakhiri perintah tersebut. Di dalam statement trigger, kita dapat mengakses record table sebelum atau sesudah proses dengan menggunakan new dan old. New ini digunakan nantinya untuk mengambil record yang akan diproses, ini terkait dengan insert atau update, dan old ini digunakan untuk mengakses record yang sudah diproses. Jadi kalau new ini mengambil, nah old ini untuk mengakses. Ini biasanya digunakan pada update atau delete. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita akan membuat trigger ini akan mencatat aktivitas ke tabel log. Jadi nantinya ada nama tabelnya itu log. Nah, jadi trigger ini nanti akan mencatat aktivitas ke tabel log setiap terjadi proses insert itu ke tabel pelanggan. Nah, jadi misalkan ada insert ke tabel pelanggan, maka data yang diinsert ke tabel pelanggan itu akan masuk ke tabel log juga. Nah, jadi untuk penulisannya bisa seperti ini, jadi delimiter, lalu create tadi untuk membuat trigger, berarti create trigger, lalu ini nama, jadi nama dari trigger. Nah, ini before dilakukan sebelum insert di tabel pelanggan. Nah, ini ada tabel pelanggan. Lalu for each row begin. Nah, karena di dalamnya ada beberapa perintah. Berarti kita menggunakan begin dan diakhiri dengan end. Nah, ini perintahnya adalah insert into log. Jadi nanti akan menginsert ke tabel log. Ini terkait dengan field description, lalu ada field datetime, dan ada field user ID. Nah, jadi di trigger ini untuk fieldnya, ini kita bisa mengambil field yang ada di tabelnya, atau bisa menambahkan juga field lainnya. Jadi seperti datetime dan user ID ini adalah tambahan field di mana nanti di tabel log ini akan mencatat datetime kapan menginsertnya, lalu user ID yang menginsert data ke tabel pelanggan juga nanti akan dicatat di tabel log. Nah, di sini values concat, jadi insert data ke tabel pelanggan ID di sini di mana ID pelanggan. Nah, now ini nantinya akan dimasukkan ke field datetime. Nah, ini terkait dengan tanggal. Jadi kalau now nanti yang akan dicatat sesuai dengan format tanggal, bulan, tahun, dan jam hari ini. Jadi lengkap dengan jam, menit, dan detik. Lalu user ini akan secara otomatis dimasukkan ke dalam user ID. Lalu diakhiri dengan delimiter juga. Ini adalah contoh pada saat kita mau membuat trigger, di mana trigger ini nantinya akan mencatat secara otomatis ke tabel log setiap kali ada insert ke tabel pelanggan. Nah, untuk melihat trigger yang sudah kita buat, ini bisa menggunakan perintah show triggers. Nah, atau bisa menggunakan perintah ini juga. Jadi nanti akan ditampilkan terkait dengan skema dari trigger yang sudah kita buat.
Untuk menghapus trigger, nah perintah untuk menghapus trigger ini menggunakan drop. Jadi drop trigger, lalu nama trigger yang akan dihapus. Nah, jadi contohnya di sini pada saat kita ingin menghapus trigger yang bernama misalnya TR penjualan insert, maka perintahnya menggunakan drop trigger lalu nama triggernya. Baik, kita akan lanjutkan ke studi kasus. Aktifkan terlebih dahulu sum-nya. Ini untuk Apache dan MySQL-nya di start. Lalu buka localhost PHP myadmin-nya. Dan kita di sini akan membuat trigger. Jadi di sini kita akan membuat trigger untuk mendelete. Nah, jadi misalkan kita mendelete data di tabel dosen. Nah, nanti data yang di-delete dari tabel dosen ini akan masuk ke tabel lain. Misalkan nanti kita akan buat untuk tabel lainnya dengan nama trigger dosen. Jadi nanti pada saat kita mendelete data di tabel dosen, maka data yang dihapus atau di-delete dari tabel dosen itu akan masuk ke tabel TR dosen. Nah, jadi pertama kali kita buat terlebih dahulu tabel trigger dosen. Nah, ini masih menggunakan database kuliah. Jadi kita aktifkan dulu database kuliahnya. Nah, sekarang kita akan membuat tabel dengan nama trigger dosen atau bisa saya singkat TR dosen di sini. Nah, jadi nanti akan mencatat. Nah, berarti di sini kita harus menggunakan field-field yang ada di tabel dosen. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel dosen, nah kita lihat di sini untuk strukturnya sendiri itu ada NIP dan nama. Kita akan ambil dua field ini untuk kita masukkan ke tabel TR dosen juga karena agar terlihat data yang dihapus atau di-delete dari tabel dosen ini. Nah, jadi supaya kita tidak membuat ulang dari awal, nah misalkan seperti kita akan mengcopy tabel. Nah, jadi nanti kita menggunakan di sini create table TR dosen menggunakan like. Jadi like tabel dosen. Nah, jadi perintahnya seperti ini. Jadi di sini bisa diartikan kita akan membuat tabel baru yang bernama TR dosen, di mana tabel TR dosen ini akan dibuat seperti struktur tabel dosen. Jadi menggunakan like tabel dosen. Oke, kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat sudah terbentuk tabel TR dosen dengan struktur yang sama seperti di tabel dosen. Nah, supaya kita bisa melihat detail kapan data di tabel dosen tersebut dihapus, lalu oleh user siapa. Nah, sebaiknya kita menambahkan field itu di tabel yang sudah kita buat baru yang bernama TR dosen. Jadi kita tambahkan fieldnya. Nah, jadi kita tambahkan misalkan ada dua field yaitu tanggal dan
nama user. Nah, jadi di sini kita bisa kita tambahkan dua field, jadi alter table. Nah, jadi kita tambahkan di table yang baru, ini TR dosen. Nah, di mana kita akan menambahkan dua field. Nah, jadi dua fieldnya adalah misalkan di sini terkait dengan tanggal, misalkan tanggal event. Jadi nanti maksudnya di sini tanggal event bisa kita artikan bahwa akan ada pencatatan tanggal berapa data di tabel dosen tersebut dihapus atau di delete. Nah, ini pasti tipe datanya date time. Oke, lalu yang kedua, misalkan di sini adalah nama user. Jadi dengan adanya nama user di sini akan terlihat nantinya user yang mendelete data di tabel dosen. Ini kita buat varchar. Misalkan di sini 150. Oke, baik. Nah, kita go. Nanti kita lihat di select from tabel TR dosen. Kita lihat. Oke, jadi baik di sini ya sudah ada 4 field di tabel TR dosen. Itu ada NIP, nama, tanggal event, lalu nama user. Nah, tahap berikutnya di sini kita akan membuat trigger. Jadi trigger dengan menggunakan SQL juga nantinya. Nah, di sini triggernya adalah akan melakukan populasi data yang dihapus dari tabel dosen ini ke tabel TR dosen. Nah, jadi kita akan buat perintahnya. Dimulai dengan delimiter atau tanda dolar. Atau tanda dolar ini bisa kita ganti dengan tanda seperti ini, yang nantinya diakhiri juga dengan tanda seperti ini. Kita menggunakan yang biasa, kita menggunakan dolar, lalu kita akan buat nama trigger, jadi create trigger. Kita akan buat dengan nama hapus TR dosen. Namaan ini bebas, disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan, karena tadi studi kasusnya kita akan menghapus data dosen, maka di sini saya akan buat namanya hapus TR dosen. Nah, lalu nanti trigger hapus TR dosen ini akan dioperasikan kapan? Apakah setelah atau sebelum? Nah, jadi karena trigger ini nantinya akan dioperasikan pada saat setelah data di tabel dosen itu dihapus, maka kita akan gunakan after. Nah, setelah apa prosesnya? Karena tadi studi kasusnya adalah menghapus, maka di sini after delete. Oke, delete-nya di mana? Nah, delete-nya di tabel dosen, maka kita akan tuliskan di sini on tabel dosen
Lalu diikuti dengan for each row. Nah, jadi untuk setiap baris, nah, di tabel dosen, nah akan diapakan pada saat dihapus data di tabel dosen yang dihapus itu akan diapakan. Nah, di sini berarti datanya akan diinsert ke tabel TR dosen. Maka di sini kita buat, karena nanti akan ada beberapa baris perintah, maka diawali dengan begin. Lalu setelah itu baru sintak SQL-nya untuk memasukkan data yang dihapus dari tabel dosen ke tabel TR dosen. Maka di sini kita buat insert into tabel TR dosen. Nah, di mana di sini nanti diinsertnya ke field mulai dari MIP, lalu ada nama, saya buat ke bawah, nanti silakan boleh dibuat secara ke samping juga. Lalu tanggal event kita masukkan semuanya di sini field yang ada di tabel dosen. Jadi nama di tabel TR dosen. Nah, karena tadi di tabel TR dosen itu sudah ada 4 field, mulai dari NIP, nama, tanggal, event, lalu nama user. Oke, setelah itu, nah ini datanya adalah data yang ada di tabel dosen tadi. Jadi kita buat di sini NIP, lalu nama. Oke, lalu kita akan masukkan juga data di field tanggal event ini adalah data kapan proses delete di tabel dosen ini delete. Jadi kapan data di tabel dosen itu di delete. Jadi kita masukkan tanggal atau waktu hari ini. Nah, jadi kita buat di sini bisa menggunakan now. Jadi seperti ini. Jadi artinya nanti formatnya itu akan dimasukkan mulai dari tanggal, mulai dari tahun, bulan, tanggal, sampai dengan jam. Atau bisa juga menggunakan sysdate. Nah, ini juga sama, formatnya nanti akan dimasukkan mulai dari tahun, bulan, hari, sampai dengan jam, lengkap mulai dari jam, menit, sampai dengan detik. Sysdate, lalu kita akan masukkan di field nama usernya ini adalah user yang aktif atau user yang, jadi nanti terlihat bahwa siapa user yang mendelete data di tabel dosen. Nah, ini kita bisa menggunakan user. Di sini ada user. Nah, seperti ini. Atau kita bisa menggunakan current user. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini juga bisa, atau kita menggunakan user saja supaya lebih singkat. Oke, gunakan buka kurung, tutup kurung. Oke, setelah itu kita tutup, lalu diikuti dengan titik koma. Nah, karena sudah selesai untuk sintak SQL pada insert into TR dosen, maka tadi diawali dengan begin, maka kita akhiri dengan end. Nah, ini titik koma.
Nah, lalu tadi di awal delimiter itu menggunakan dolar, berarti kita tutup delimiternya menggunakan dolar juga. Jadi kita gunakan dolar delimiter, spasi, titik koma. Atau kalau di awal tadi menggunakan tanda seperti ini, maka di akhir pun ini tandanya menggunakan seperti ini. Jadi karena kita menggunakan dolar, maka kita gunakan di sini di awal dan penutup menggunakan dolar. Oke, jadi seperti ini perintahnya. Kita langsung go. Oke, maka trigger sudah terbuat. Nah, kita bisa melihat trigger yang telah dibuat menggunakan perintah show triggers. Oke, maka ini sudah ada trigger dengan nama hapus TR dosen. Atau bisa juga menggunakan perintah select. Nah, ini kita trigger skema, lalu trigger name, lalu action statement from information schema triggers. Oke, jadi ini adalah trigger skema dengan nama trigger hapus TR dosen. Jadi ini trigger skemanya dari database kuliah, di mana action statement-nya juga ditampilkan. Ini bisa kita lihat secara langsung juga menggunakan information schema ini. Nah, jadi ada beberapa kriteria. Nah, tapi kalau kita langsung seperti ini mungkin akan lama untuk mencarinya, jadi bisa menggunakan perintah SQL seperti tadi. Lalu untuk melihat secara manualnya juga bisa menggunakan langsung dari menu triggers. Jadi di sini terlihat bahwa sudah terbuat trigger dengan nama hapus TR dosen. Nah, di sini juga kita bisa edit atau delete secara langsung. Nah, jadi misalkan di sini kita ingin mengedit dari statement trigger yang sudah kita buat, kita bisa klik menu edit di sini. Nah, di sini terlihat secara manualnya bahwa kita membuat menggunakan SQL tadi dengan nama hapus TR dosen. Jadi kalau untuk membuat manualnya ini bisa menggunakan add trigger langsung. Nah, dimana nanti add triggernya di sini kita beri nama trigger, lalu on table, dari table, di table mana trigger tersebut akan dieksekusi. Lalu time-nya apakah before atau after, kita tinggal pilih. Event-nya apakah insert atau update atau delete, juga kita bisa pilih di sini. Lalu definition-nya atau SQL statement-nya kita bisa tuliskan di sini. Jadi tadi untuk perintah tadi
seperti ini. Kalau untuk membuat manualnya, kita beri nama triggernya hapus TR dosen, lalu on table dosen, karena kita akan menghapus data dari table dosen, lalu time-nya after, jadi setelah eventnya delete, jadi karena kita akan menghapus. Nah, lalu definition-nya baru kita buat beberapa perintah, karena lebih dari beberapa baris maka kita gunakan begin, lalu diakhiri dengan end. Nah, jadi di sini insert into tr dosen. Jadi setelah mendelete data di table dosen, maka data yang di-delete di table dosen itu akan dimasukkan ke tabel tr dosen. Nah, jadi mulai dari NIP nama, inilah adalah data yang dihapus dari table dosen, lalu akan dicatat juga kejadian hapusnya kapan, dan nama user yang mendelete-nya siapa, dengan kita memasukkan di sini sysdate, artinya tanggal hari ini, tanggal yang aktif saat ini, lalu user yang aktif. Nah, jadi seperti itu untuk membuat trigger ini di MySQL. Oke, lalu kita akan coba untuk pengujian. Nah, jadi nanti kita akan melakukan pengujian. Jadi di sini nanti kita akan coba hapus data dari tabel dosen dan kita akan melihat efek yang ada di tabel tr dosen. Nah, apakah trigger yang sudah kita buat, yaitu trigger hapus tr dosen ini akan dieksekusi. Nah, jadi sementara coba kita lihat dulu terkait dengan data yang ada di tabel dosen dengan perintah select, lalu from dosen. Oke, jadi ada 5 data di sini. Nah, kita coba akan hapus data di mana data yang memiliki NIP 5. Karena nanti data NIP 5 dengan nama itu akan dihapus. Nah, jadi kita gunakan perintah SQL-nya, jadi delete from dosen, ini dimana NIP sama dengan 5. Kita jalankan. Oke, kita akan hapus, lalu kita lihat lagi. Jadi select from dosen. Oke, jadi data 5 ini sudah terhapus. Nah, sekarang kita lihat data yang terhapus ini apakah akan dimasukkan. Jadi sesuai dengan statementnya tadi adalah akan diinsert ke table dosen. Kita lihat di table tr dosen. Nah, jadi kita lihat di tr dosen. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data yang kita hapus dari tabel dosen itu akan masuk di tabel tr dosen. Nah, ini otomatis tanggal eventnya adalah tanggal hari ini dan jam saat ini. Lalu nama usernya juga terlihat siapa yang menghapus data yang ada di tabel dosen. Oke, jadi di sini datanya akan berpindah ke tabel tr dosen. Nah, jadi ini seperti tabel tr dosen ini seperti lognya gitu ya. Jadi dia akan mencatat
perubahan yang terjadi saat ada aksi-aksi yang kita buat atau melalui trigger di tabel yang kita buat triggernya. Jadi nanti akan dimasukkan ke tabel lognya. Jadi seperti itu untuk membuat trigger. Lalu tadi sudah kita coba juga untuk melihat trigger yang sudah kita buat, lalu kita sudah mengeksekusi triggernya. Nah, sekarang kita akan hapus trigger yang ada. Nah, ini menggunakan perintah drop, atau manualnya sebenarnya tadi bisa di bagian trigger. Nah, jadi di bagian dosen ini, lalu triggernya kita drop. Nah, atau kita bisa menggunakan melalui perintah SQL, ini menggunakan perintah drop trigger, lalu nama trigger yang akan kita hapus, yang ingin kita hapus yaitu tadi namanya hapus TR dosen. Kita go. Nah, sekarang kita lihat kembali menggunakan show trigger. Oke, jadi sudah tidak ada trigger apapun. Kita lihat di menu triggernya juga sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan dari trigger ini adalah trigger ini merupakan kumpulan perintah SQL yang secara otomatis dijalankan untuk merespon sebuah perintah, baik itu insert atau mungkin dari studi kasus tadi itu ada update lalu delete. Nah, jadi biasanya secara fisik trigger ini memang menjadi satu dengan tabel. Jadi kalau kita lihat tadi trigger yang sudah terbuat ini ada di bagian tabelnya. Nah, jadi ini menjadi satu dengan tabel, atau mungkin nanti kalau kita membuat view, nah itu akan menjadi satu dengan view. Oke, jadi di sini bisa juga suatu objek database itu merupakan aksi atau prosedur yang dilakukan jika terjadi perubahan pada baris data suatu tabel tadi. Jadi misalkan insert, update, atau delete pada row data suatu tabel. Oke, jadi sekian pembahasan sistem basis data, khususnya materi mengenai trigger kali ini. Nah, untuk latihan, silakan nanti kalian buat trigger, insert, update, dan delete. Ini pada tabel yang ada dari database kuliah yang telah dibuat pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Jadi itu saja untuk latihan pada materi trigger kali ini. Tetap semangat berlatih dan belajar, dan tetap menjaga kesehatan serta menjalankan protokol kesehatan. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.